Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tema renungan kita pada hari ini adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keluarga dan orang tua adalah orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita. Keluarga juga merupakan tempat ternyaman untuk kita saat kita ditimpa oleh kesedihan dan keterpurukan. Dalam keluarga, kita memperoleh kasih sayang yang berlimpah. Kehadiran keluarga memberikan kita kekuatan serta motivasi untuk melakukan hal-hal yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam bacaan-bacaan yang telah kita dengar tadi juga, kita bisa melihat bagaimana keluarga merupakan wadah terpenting dari tokoh-tokoh dalam bacaan tadi, baik bagi Elisa maupun dua pemuda yang diajak Yesus untuk mengikutinya. Mereka memilih untuk meminta izin dan berpamitan terlebih dahulu dengan keluarga mereka. Dari hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dan berpisah dengan keluarga merupakan hal tersulit dalam hidup kita. Jika salah seorang keluarga kita pergi meninggalkan kita, maka kita akan merasa sedih dan sakit hati. Karena orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita pergi meninggalkan keluarga kita, maka kita pun merasakan kesedihan karena harus jauh dengan orang-orang yang sangat kita sayangi. Terkadang kita juga tidak mau meninggalkan keluarga karena kita takut akan dunia luar. Tanpa keluarga kita takut kehadiran kita ditolak di tempat lain. Sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk tetap berada bersama dengan keluarga mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, melalui tema kita hari ini, yaitu panggilan untuk melayani Tuhan, bukanlah suatu hal yang mudah. Karena untuk melayani Tuhan, kita lebih banyak mengorbankan hal-hal pribadi untuk melayani Tuhan. Untuk mengikuti Kristus, kita harus mengalahkan emosi, ego, sakit hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Bahkan kita harus bisa untuk meninggalkan keluarga kita dan melayani Tuhan. Bukan berarti kita tidak lagi mengurus orang tua dan juga tidak lagi memerlukan ikatan kekeluargaan. Hal ini semua berkaitan langsung dengan kehidupan kita dan merupakan bagian dari kehidupan kita. Namun semuanya itu ada di bawah kuasa Yesus, dan kita juga harus dapat menempatkan Yesus di atas segalanya. Karena mengikuti Yesus, kita tidak dapat membuah hati. Namun mengikuti Yesus tanpa keraguan sama sekali dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Sebab kita memiliki kepercayaan yang penuh berjalan bersama Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jika kita ingin menjadi seorang Kristen dan pengikut Yesus yang sejati, maka ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Maka untuk mengikuti Yesus bukanlah sebuah keputusan yang spontan dan emosional sifatnya, namun sebuah keputusan yang penuh pertimbangan yang dilakukan secara tahu, mau, bebas, dan tanpa paksaan apapun. Karena mengikuti Yesus tidak selalu enak dan nyaman.
Hal ini sejak awal harus disadarkan dalam diri kita. Karena Yesus berkata, Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini bisa menyebabkan sedikit orang yang mau mengikuti Yesus. Namun Yesus tidak membutuhkan segerombolan besar pengikut yang manja dan pasif, serta mau enak-enak saja. Karena sebenarnya untuk mengikuti Yesus lebih diutamakan kualitas daripada jumlah yang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mengikuti Yesus adalah sebuah keputusan yang tepat dan pasti dan bukan menunda-nunda. Mengikuti Yesus harus pasti dan tidak bisa ragu-ragu dan kemudian menyesal. Mengikuti Yesus ibarat pesawat terbang yang sudah lepas landas. Dia tidak bisa mundur atau berhenti, namun harus tetap maju ke depan. Maka mengikuti Yesus bukanlah suatu hal yang bermain-main, namun pilihan yang tetap dan tidak dapat dirubah. Karena mengikuti Kristus merupakan suatu keputusan yang pasti tanpa paksaan apapun. Melalui bacaan pada hari ini, mau menyadarkan kita kembali akan jati diri kita sebagai pengikut Yesus. Entah itu pilihan orang tua ataupun pilihan kita sendiri. Inilah saatnya untuk membaharui komitmen untuk mengikuti Kristus. Maka laksana di jalan yang penuh kendaraan, maka kita dihadapkan pada konsekuensi atas pilihan kita. Maka sebagai pengikut Kristus, kita juga harus menerima dan melakukan segala perkataan dan tindakan Yesus. Supaya kita tidak saja mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, namun kita tidak setia dengan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Semoga demikian.